Indonesia memiliki banyak desainer berbakat dan juga berdedikasi di bidang fashion. Mereka mendesain fashion muslim menjadi lebih modern dan juga trendy dengan sentuhan wastra etnik. Nah, seperti apakah sentuhan wastra etnik dalam balutan busana muslim? Saksikan Kain Nusantara episode berikut ini. Dunia fashion di tanah air semakin berkembang seiring perkembangan zaman. Fashion terus bergulir dan berganti mengikuti perjalanan waktu. Sebagai negara dengan mayoritas masyarakat muslim yang besar di dunia, maka sudah barang tentu tren fashion muslim di Indonesia banyak merajai pasaran, terutama sejak tahun 2000-an. Kebutuhan dan permintaan dari masyarakat muslim menjadikan para desainer berlomba menciptakan atau mendesain busana muslim yang kekinian, modis, namun tetap sesuai dengan syariat. Begitu pesatnya perkembangan fashion muslim di Indonesia, sehingga di masa datang Indonesia diprediksi bakal menjadi kiblat fashion hijab di seluruh dunia. Indonesia juga memiliki banyak desainer berbakat yang berdedikasi menyumbangkan ide segarnya dalam bidang fashion sehingga bisa menyulap pakaian muslim menjadi pakaian yang modis dan trendy. Banyak desainer Indonesia yang memperkenalkan hijab hingga ke seluruh dunia. Kalau busana muslim di Indonesia kan sangat variatif ya. Bener-bener luar biasa busana muslim di Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara luar, kreativitasnya luar biasa. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana yang syar'i, bagaimana yang hijab modern, ya, bagaimana yang syar'i modern. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi kalau kita katakan tren itu susah, karena begitu cepat kreativitas berkembang. Ya pemirsa, karya para desainer tanah air ini memiliki potensi dan juga daya saing global. Dan Kain Nusantara akan kembali sesaat lagi.
Berbagai macam jenis pakaian muslim dan muslimah dikreasikan sesuai dengan selera pasar dan kemampuan masing-masing desainer untuk menciptakan sebuah pakaian muslimah yang menarik. Hijab yang merupakan inti dari pakaian muslimah dibuat dengan fleksibel, memungkinkan wanita mengenakan hijab dengan berbagai model, sehingga bentuk hijab menjadi variatif dan tidak monoton. Banyak desainer yang menampilkan karya-karya mereka yang elegan, baik untuk acara formal maupun semi-formal. Tidak sedikit juga yang mulai mengaplikasikan wastra Nusantara seperti tenun dan batik dalam rancangan busana muslimnya. Salah seorang desainer ternama yang juga penggiat tenun, Wignyo Rahadi misalnya, menampilkan aneka karyanya dengan tema Ethnic Radiance. Kali ini, Wignyo mengangkat tenun dari Sulawesi Tenggara, di antaranya kain tenun Masalili, tenun Wakatobi, dan tenun Buton. Dari 3 kain tenun, dari sentra tenun dari Wakatobi, Masalili, dan Buton itu totalnya adalah 24 outlook, masing-masing 8 outfit. Ya, jadi Wakatobi 8 outfit, Buton 8 outfit, terus Masalili 8 outfit, total 24 outfit. Kalau mengangkat kain tenun itu memang suatu sudah passion saya di situ. Jadi ingin sekali mengangkat semua kain-kain dari seluruh Nusantara. Karena kebetulan sudah cukup banyak yang diangkat dalam peragaan busana maupun di dalam pameran seperti ini ya, atau digunakan menjadi ready to wear ya. Nah, tinggal bergilir aja bagaimana saya mendapat kesempatan. Dan ini adalah fashion show yang kedua kali yang disponsori oleh Bank Indonesia Sulawesi Tenggara. Tahun lalu oleh Sulawesi Tenggara yaitu mengangkat tenun Masalili. Nah, sekarang juga dari 3 ini tenun sponsori juga oleh Bank Indonesia Sulawesi Tenggara. Nah, ini luar biasanya kain tenun di Indonesia ya, sangat beragam. Walaupun ini satu provinsi ya, Wakatobi, Buton, dan Masalili itu satu provinsi, tapi punya karakter yang menarik, yang berbeda. Tapi kalau saya disuruh bandingkan bagus yang mana, semuanya bagus. Ya, jadi semua bagus, itu yang kita perlu angkat. Gitu. Jadi saya tidak bisa membandingkan ini lebih bagus, ini kurang bagus. Masing-masing mempunyai karakter yang menarik, seperti itu. Ya, kalau kita bicara daripada warnanya sendiri, ya mereka lebih berwarna cerah. Umumnya cerah, seperti yang tadi saya tampilkan kan umumnya dominan cerah.
Muslim Fashion Festival yang secara berkala digelar juga dimanfaatkan oleh para desainer sebagai sarana mempromosikan busana rancangan mereka. Event ini tidak hanya melibatkan brand yang sudah memiliki nama besar, tetapi juga pelaku usaha kecil dan menengah dari berbagai daerah. Dari Balai Latihan Kerja Kota Kendari, Sulawesi Tenggara misalnya, hadir dengan tenun khas daerahnya, menampilkan sejumlah busana hasil karyanya yang sangat indah. Kami dari Balai Latihan Kerja Kendari, dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Balai Latihan Kerja Kendari itu merupakan salah satu unit pelaksana teknis pusat di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, yang mana kami di sini bersama rekan-rekan kami dari Balai Besar Latihan Kerja, Balai Besar Pengembangan Semarang, Balai Latihan Kerja Padang, dan Balai Latihan Kerja Surakarta. Adapun yang kami pamerkan di sini pada kesempatan kali ini, karena ini baru pertama kali kami mengikuti ajang MUFES, yang kita pamerkan di sini adalah hasil karya dari rekan-rekan peserta Balai Latihan Kerja Kendari, berupa beberapa produk gaun, dan juga ada kain tenun lokal yang berusaha kita perkenalkan karena ini event nasional, kami berusaha memperkenalkan kain lokal dari Sulawesi Tenggara. Yang mana untuk kali ini kami membawa beberapa jenis kain lokal, diantaranya kain lokal dari Buton, corak dari Tolaki asli Kota Kendari, dan yang ada juga itu dari kain tenun Masalili. Dengan adanya MUFES ini, karena ini merupakan salah satu event nasional yang bahkan kemarin pada saat opening ceremony itu dihadiri beberapa tamu-tamu duta besar dari negara-negara sahabat. Harapan kami di sini kami bisa melihat karya-karya yang lain, dan kami juga bisa menampilkan karya-karya kami supaya bisa dilihat oleh orang lain, dan bagaimana kami juga bisa memperkenalkan daerah kami yang mungkin kalau berkunjung ke sana agak jauh, kita bawa di sini supaya bisa dilihat lebih dekat lagi. Harapan kami ke depannya juga teman-teman di Kendari, di Sulawesi Tenggara juga bisa memperoleh akses informasi, bisa memperoleh pengetahuan yang sama, supaya nantinya kami tidak hanya mencetak yang penjahit yang kejuruan garmen, tapi juga sudah bisa mencetak memoles lagi bakat-bakat muda, bakat-bakat yang mungkin terpendam, kita bisa poles lagi dengan melalui pelatihan fashion design ke depannya. Dan sekarang kan potensi-potensi masyarakat itu tidak hanya datang dari kalangan atas, tapi kalangan bawah juga banyak yang punya potensi, hanya mungkin butuh untuk dipoles, butuh untuk dilatih, butuh untuk dikembangkan. Nah, itulah yang kita mungkin di sini akan banyak belajar lagi, banyak melihat, apalagi ini baru event kami yang pertama. Jadi kita akan banyak belajar, banyak melihat pangsa pasar itu maunya yang kayak gimana. Yang pangsa pasar yang sekarang itu yang seperti apa. Sesuai dengan temanya sustainable fashion, kita nanti arahnya kemana, bagaimana bisa membuat produk fashion yang everlasting, jadi nggak lekang oleh waktu. Menurut saya, dengan berkembangnya fashion yang menggunakan aplikasi daripada berbagai tenun daerah, khususnya di daerah Sulawesi Tenggara, itu sangat baik, karena pertama ajang promosi untuk daerah kami yang terdiri dari beberapa macam kain tenun. Kemudian yang kedua, kita bisa membantu UKM, usaha kecil yang ada di sana, untuk
memasarkan produknya baik yang sebagai bahan maupun yang sudah menjadi busana. Nah, kami di BLK Kendari khususnya untuk pelatihan garment itu baik dasar, lanjutan ataupun yang fashion teknologi, kami mulai juga membuka wawasan dengan menggunakan Sultra Tenun Kendari untuk membantu pemerintah daerah mempromosikan daripada tenun asli daerah supaya bisa juga bersaing dengan daerah lainnya. Saya sangat mendukung dan menyambut baik, apalagi kita BLK Kendari baru pertama kali untuk mengikuti ajang sebesar ini dan membawa nama Sultra, walaupun tema hari ini adalah etnik lain. Tetapi kami tetap membawa karena ini merupakan perkembangan yang sangat luar biasa